Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa kajian Ramadan PDA Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat olehnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, di hari yang ke-18 Ramadan, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Dari ayat tadi, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat. Mengapa? Karena perintah tersebut menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Karena Allah yang tahu nasib kita nanti, maka kita diperintahkan untuk istighfar dan bertaubat. Kemudian ketika ada manusia yang bisa menangkap lalu menjalankan perintah Allah tersebut, maka akan diberikan dua kebahagiaan. Yang pertama, akan diberikan kenikmatan yang baik terus-menerus sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Yang kedua,
Allah akan memberikan kepadanya balasan berupa keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama, bertobat itu dicintai oleh Allah. Jika kita ingin dicintai Allah, maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bukanlah yang terpenting itu mencintai, tapi yang lebih penting adalah apakah engkau dicintai Allah. Betapa banyak orang menyatakan diri bahwa dia mencintai Allah, tapi Allah murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah juga bersabda, beruntunglah seseorang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tabrani. Keutamaan yang kedua, bertaubat adalah jalan menuju surga. Hal ini adalah sesuatu yang selayaknya kita renungkan. Kita teringat betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kasihnya. Seseorang yang bertaubat, maka ia masukkan ke dalam surga. Dalam kehidupan kita, kalau kita bersalah dengan seseorang, kemudian kita minta maaf, maka itu menjadi impas. Namun berbeda dengan Allah. Orang yang bersalah, kemudian minta maaf, maka oleh Allah dibalas dengan surga. Apakah ada manusia yang seperti demikian? Jika kita meminta maaf ke rumahnya, kemudian dibalas dengan memberi hadiah mobil mewah? Sepertinya belum ada. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keutamaan yang ketiga, orang yang bertaubat didoakan oleh malaikat. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ghafir ayat ke-7. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Namun, apabila kita lalai dalam bertaubat dan istighfar, maka dijelaskan pula di akhir surat Hud ayat ketiga tadi, yaitu akan menerima siksa pada hari kiamat. Rasulullah pun sudah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau dalam sehari beristighfar antara 70 kali sampai 100 kali. Adapun beberapa redaksi istighfar diantaranya, yang pertama berdasarkan hadis riwayat Muslim, yakni Astaghfirullah. Yang kedua berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, hadis riwayat Bukhari yang biasanya kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian yang terakhir, kapan waktunya kita beristighfar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat tadi, dapat kita ketahui bahwa waktu untuk beristighfar adalah sesegera mungkin. Kemudian, setiap selesai sholat fardu dan sepanjang hari, setiap saat, dan jangan pernah berhenti beristighfar sebagai bentuk taubat kita. Yang terakhir, agar istighfar bisa membawa kebaikan dan keutamaan, maka resapi istighfar yang kita ucapkan sambil mengingat dosa-dosa kita dan bertobat dengan meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.